Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang luput dari penderitaan. Ada yang menderita karena sakit, ada yang bergumul karena ekonomi, ada yang terluka karena hubungan yang rusak, dan ada juga yang diam-diam menangis karena pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Seringkali ketika kita berada di dalam penderitaan, kita bertanya, Tuhan, untuk apa semua ini? Mengapa saya harus melewati hal seberat ini? Pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalaminya. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita satu kebenaran yang menguatkan. Di dalam Tuhan, penderitaan tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Roh Kudus, pimpin kami untuk mengerti firman-Mu, menghibur kami yang sedang menderita, dan menguatkan iman kami, supaya kami tetap percaya kepada-Mu dalam segala keadaan. Amin. Roma jam 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang sedang hidup di tengah tekanan dan penganiayaan. Mereka bukan hidup dalam keadaan nyaman, tetapi justru dalam situasi sulit dan tidak menentu. Perhatikan kalimat pertama. Kita tahu sekarang, ini menunjukkan kepastian iman, bukan sekadar perasaan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu menunjuk pada semua keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Artinya, penderitaan, kegagalan, bahkan hal yang tidak kita mengerti, semuanya ada dalam lingkup pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak selalu mencegah penderitaan, tetapi Ia selalu menebus penderitaan itu menjadi sesuatu yang membawa kebaikan. Ayat ini juga memiliki syarat bagi mereka yang mengasihi Dia. Janji ini bukan untuk semua orang secara umum, tetapi khusus bagi mereka yang hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Kebenaran ini mengubah cara kita memandang penderitaan. Penderitaan bukan lagi jalan buntu, melainkan bagian dari proses Tuhan yang sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Artinya, tidak ada air mata yang Tuhan sia-siakan. Tidak ada luka yang Tuhan abaikan. Tidak ada penderitaan yang di luar rencananya. Kita seringkali hanya melihat potongan kecil dari rencana Tuhan, namun Tuhan melihat keseluruhan. Ia tahu bagaimana setiap peristiwa akan dipakai untuk membentuk hidup kita, menguatkan iman kita, dan pada akhirnya membawa kita kepada kebaikan yang lebih besar. Bayangkan sebuah kain tenun yang sedang dikerjakan. Jika kita melihat dari bagian belakang, yang kita lihat hanyalah benong-benong kusut, saling silang, dan tampak tidak beraturan. Tidak ada pola, tidak ada keindahan. Namun jika kita melihat dari bagian depan, kita akan melihat gambar yang indah dan teratur. Hidup kita seperti melihat dari belakang kain tenun. Kita melihat kekacauan, air mata, dan penderitaan, tetapi Tuhan melihat dari sisi depan Ia, melihat gambaran indah yang sedang Ia kerjakan. Bagaimana kita merespons penderitaan setelah memahami firman ini? Tetap percaya meskipun tidak mengerti. Belajar berserah, bukan menyerah. Menyerah berarti putus asa. Tetapi berserah berarti mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan, bukan karena penderitaannya menyenangkan, tetapi karena kita percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan, seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu. Kami merasa hidup ini tidak adil dan penuh beban. Namun hari ini kami belajar bahwa Engkau tidak pernah membiarkan penderitaan kami sia-sia. Ajar kami untuk tetap percaya, tetap berharap, dan tetap mengasihi Engkau dalam segala keadaan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nia dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nia kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika hari ini Anda sedang menderita, ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah mengatur hidup Anda. Apa yang sekarang terasa menyakitkan, suatu hari akan menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan setiap hari. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Tetaplah kuat dalam iman, karena di dalam Tuhan, penderitaan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.